Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah. Kita diberi kesehatan, kekuatan. Kita diberi umur panjang yang barokah, bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Dan lebih bersyukur lagi, insya Allah kita sebentar lagi memasuki 10 malam terakhir, atau yang kita kenal dengan malam-malam Lailatul Qadar. Allah telah memberi keutamaan yang besar kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kefadolan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Termasuk diantaranya adalah Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Kita beramal, beribadah dalam satu malam saja, itu dinilai oleh Allah lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Subhanallah. Ini adalah kefadolan yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memberi nama Lailatul Qadar? Nomor satu, karena malam itu adalah malam yang mulia, di mana Allah menurunkan Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, utuh 30 juz pada malam Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa malam itu adalah malam yang mulia. Yang kedua, kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam itu Allah menurunkan qadar-qadar yang sudah tertulis di Lauhul Mahfud, diturunkan kepada malaikat untuk dibahas dan dibagi tugasnya. Apa saja yang akan berlaku qadar selama setahun yang akan datang. Yang mau mati pada tahun ini berapa, yang mau menikah pada tahun ini berapa orang, siapa saja. Di malam itulah diuraikan, dibagi tugasnya di kalangan para malaikat. Inilah kenapa disebut malam Lailatul Qadar. Bapak, Ibu, dan pemirsa LDI TV yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bahwa pada zaman Bani Israel dulu ada 4 orang yang telah beribadah selama 80 tahun. Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israel abadullaha thamanina al-aman
lam ya'suhu tarfata'ain. Suatu hari Rasulullah menceritakan 4 orang dari orang Bani Israel yang telah beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa maksiat sekejap mata pun. Subhanallah, 4 orang ini beribadah kepada Allah tanpa maksiat sekejap mata pun. Kita bandingkan dengan kita semua yang masih banyak berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Tidak hanya sekejap mata, bahkan bermenit-menit, berjam-jam, berhari-hari. Tapi Bani Israel ini tidak berbuat maksiat sekejap mata pun. Rasulullah menyebutkan fadzakara Ayyuba alaihissalam wa Zakaria alaihissalam wa Ibnul Ajuz wa Yusha bin Nun. 4 orang itu adalah, 1 Nabi Ayub alaihissalam, yang nomor 2 adalah Nabi Zakaria, yang ketiga adalah Ibnul Ajuz atau Khizkil, Nabi Khizkil Ibn Ajuz, yang keempat adalah Nabi Yusha bin Nun. Setelah Rasulullah menceritakan 4 orang yang beribadah 80 tahun ini, para sahabat heran, takjub, kok bisa beribadah 80 tahun tanpa maksiat sekejap mata pun. Akhirnya malaikat Jibril menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana umat Rasulullah SAW diberi keutamaan yang luar biasa. 83 tahun hanya cukup ibadah 1 malam sudah bisa menyamai, bahkan lebih baik lagi. Rasulullah pernah bersabda bahwa nahnul akhiruna al awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat yang akhir, tapi besok dari kiamat adalah umat yang paling awal masuk surganya, paling awal dihukumi oleh Allah, dan masuk surganya juga paling awal. Bagaimana bisa mendahului umat-umat yang awal dulu, sedangkan umat-umat dulu itu umurnya lebih panjang. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam umurnya 1000 tahun lebih. Nah, 1000 tahun lebih. Sedangkan kita, umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittin ila sab'ina sanah. Umurnya umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita bisa ibadah full 70 tahun umpama, kita tidak bisa melebihi atau mendahului umat-umat yang dulu. Nah, ternyata Allah memberikan keutamaan yang besar kepada umat Nabi Muhammad, yaitu dengan Lailatul Qadar. Dengan ibadah 1 malam sama dengan, bahkan lebih baik daripada ibadah 80 tahun lebih. Sehingga umpama kita itu umurnya bisa 70 tahun, kita bisa menjumpai, mungkin di antara 70 tahun itu kita bisa menjumpai 50 kali Lailatul Qadar, bisa menjumpai 40 kali Lailatul Qadar, atau 30 kali Lailatul Qadar, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendahului umat-umat yang terdahulu, sehingga amal kita lebih banyak, secara otomatis kita masuk surganya juga lebih dulu. Insya Allah demikian pada kesempatan ini tentang keutamaan Lailatul Qadar. Adapun amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada Lailatul Qadar sehingga kita bisa menjumpai keutamaan itu, insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita uraikan lebih lanjut. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Sekali lagi ada kekurangannya, ada kekhilafannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.